Juga ada lembah namanya Al-A'tham, ya, atau Atham, ya. Dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 68, Athama, yang berisi ular dan kalajengking yang banyak, dan azab dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat kesyirikan, berzina, dan membunuh jiwa tanpa hak. Allah berfirman, artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan athama. Bisa bermakna letterlet dosa, atau lembah atham di neraka. Yang keempat ada lembah juga namanya Baubiqa, berisi nanah di dalam neraka Jahannam. Allah menyiapkan kepada para penyembah berhala. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 52. Dan ingatlah akan hari kiamat nanti, Allah akan berfirman, panggillah oleh kalian sekutu-sekutuku yang kalian katakan itu. Mereka lalu memanggil, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan mereka tempat kebinasaan Maubiqa. Juga ada sebuah tempat bernama Al-Falaq. Ibnu Rajab mengatakan jika pintunya dibuka, maka seluruh penghuni neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Juga ada sebuah penjara, tempat penyiksaan namanya Bulas. Dikatakan dalam riwayat Hasan, riwayat Imam Ahmad, di mana orang-orang yang menyombongkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia. Kalau orang sombong, maka Allah akan kecilkan badannya seperti semut tapi berbadan manusia, lalu digiring ke penjara ini. Mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. Juga ada belenggu-belenggu disiapkan di dalam neraka Jahannam. Dan ada 3 jenis belenggu yang disiapkan neraka Jahannam untuk mengikat ahli neraka. Jadi bukan begitu saja dilempar dalam api, tapi mereka dirantai, diikat. Dan belenggu maknanya melilit di bagian leher, di 2 telapak tangan dan kaki, sehingga orang itu tidak bisa lepas. Yang pertama ada namanya aglal. Allah sebutkan, dan aglal adalah belenggu dari besi membara yang dipasang di leher penduduk neraka. Allah ceritakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'ul 'adzab wa ja'alna al-aglala fi a'naqil ladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Nanti orang-orang miskin dan orang kaya, yang orang-orang miskin mengikuti orang kaya sehingga mereka kufur, mereka akan menuntut pada hari kiamat, mengatakan kalian dulu yang sesatkan kami. Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tak karena mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu al-aglal, belenggu dari besi yang membara dengan api dipasang di leher mereka. Ada yang kedua belenggu namanya al-asfad, yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seseorang tidak berdaya. Ya, jadi ada tali kalau dilihatkan di badan, biasanya kalau kuat sekali membuat tubuh kita melemah. Maka ini dari api. Allah menceritakan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 49. Kamu atau kalian akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan asfad atau tali-tali api yang menyala. Juga ada as-salasil, yaitu rantai besi yang panas, yang berkobar api, panjangnya 70 hasta. Allah berfirman di dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 30 sampai 32. Peganglah dia, belenggu tangannya ke lehernya. Ini Allah berfirman kepada para malaikat, kepada penghuni, untuk penghuni neraka. Pegang dia erat-erat, lalu belenggu tangannya ke lehernya, ikat semuanya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi kalau digambarkan kata para ulama, leher dibelenggu, kedua telapak tangan ditarik ke leher, juga dibelenggu di leher, diikat bersama-sama. Kaki dua-duanya dibelenggu.
Ya, kalau belenggu biasanya lebih tebal besinya sehingga membuat tidak bisa bergerak. Tidak cukup di situ. Lalu seluruh tubuhnya diikat lagi dengan tali-tali api. Tambah lagi dililit dengan rantai yang 70 hasta. Tinggi manusia pada hari kiamat 60 hasta. Semana sudah kita jelaskan tadi seperti Nabi Adam alaihissalam. Karena ahli neraka juga akan dibangunkan, kebangkitkan seperti poster Adam alaihissalam. 60 siku. Tapi nanti mereka pada saat masuk neraka lebih besar lagi tubuhnya. Maka akan dirantai. Kalau tinggi mereka 60 hasta, rantainya 70 hasta. Kata ulama, diputar rantai tersebut dari awal kepalanya, dililitkan terus saja, tidak sedikit pun dari antara rantai itu, ya, dibiarkan 5 hasta di atas kepala dan 5 hasta di bawah kaki. Sehingga seluruh tubuhnya terlilit dengan rantai. Selain lehernya dan tangannya terbelenggu, dililit juga dengan tali-tali api, juga diikat dengan rantai ini. Sehingga tidak ada celah tubuhnya yang bisa terlihat. Dan dengan cara seperti ini, dia akan hangus terbakar dengan rantai-rantai itu, ditambah lagi dengan panasnya api neraka yang meniup. Ditambah lagi, tidak cukup sampai di situ, Allah memerintahkan seluruh malaikat mencambuk mereka dengan cambuk-cambuk besi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahum maqami'u min hadid. Dan mereka akan mendapatkan cambuk-cambuk dari besi. Ini firman Allah kekal ditilawakan oleh beriman sampai hari kiamat. Hati-hati teman-teman.